بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang kami hormati Mudirul Ma'had bersama jajaran asatidah yang kami cintai karena Allah, para santri dan jamaah Masjid Ibnu Abbas yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Insyaallah kita melanjutkan hadis yang ke-16 dalam kitab Arba'un Wildaniyah, 40 hadis tentang pemuda. Dan insyaallah ini merupakan pembahasan yang penting karena ini pasti sering kita rasakan, ya. Yaitu adalah hadis tentang ada pelangi setelah hujan, ada pagi setelah malam, ada pemandangan indah setelah pendakian. Kalau bahasanya Quran, inna ma'al usri yusra. Baik, kita baca bareng-bareng. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukah yushaquha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gangguan, dan juga rasa gelisah, sampai pun duri yang melukainya, melainkan dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 5641, dan Imam Muslim nomor hadisnya 2573. Jadi ikhwani fillah, tentu kita pernah merasakan yang namanya lelah. Belajar itu lelah nggak? Belajar lelah nggak? Kalau ngajar lelah nggak? Siapa yang bilang nggak? Jewer sini gitu ya. Sama-sama lelah gitu ya. Namun mungkin belajar lebih lelah mungkin ya. Walaupun kalau mengajar tentu juga ada lelahnya ya. Baik. Kemudian apalagi juga di sini disebutkan sakit. Pernah sakit nggak? Sakit apa? Astaghfirullahaladzim. Naudzubillahi min sakit hati, gitu ya. Kemudian khawatir. Pernah khawatir nggak? Sering ya? Khawatir, ya Allah, uangnya sudah habis, belum ada kiriman. Berkali-kali ke Mas Hanif, Mas, ibu datang belum? Belum lagi, gitu. Besoknya lagi, belum lagi, khawatir. Sabunnya udah tipis, setipis tisu gitu ya. Ya Allah, gitu. Dan seterusnya, khawatir. Saya kan pernah mondok juga, jadi pernah merasakan gitu ya. Kemudian rasa sedih, pernah sedih nggak? Sedih, ya. Kenapa sedihnya? Iya, nggak dapat reward, Ustadz, sedih gitu ya. Semangat ya, bulan depan insya Allah dapat reward ya. Kemudian gangguan, pernah dapat gangguan nggak? Sering ya, kadang ngapunten temennya gangguin ya, gangguan jiwa, astagfirullahaladzim, jangan ya, gangguan syaiton gitu mungkin ya. Kemudian juga ustadznya gangguin nggak? Semoga enggak ya gitu.
Kalau Ustaz Afat sering gangguin kayaknya ya. Kemudian apa? Gelisah. Tahu gelisah? Gelisah itu nggak nyaman. Ya. Miring kanan nggak nyaman, miring kiri nggak nyaman, ke atas nggak nyaman gitu. Mau merem nggak bisa, mau melek ngantuk gitu ya. Itu namanya gelisah. Tapi nggak tahu kalau Tolib santri, masya Allah ya kayaknya nggak pernah gelisah deh. Buktinya kajian aja bisa ngantuk gitu loh. Ingat, melainkan dengan itu Allah akan menghapuskan atau mengampuni dosa-dosanya. Makanya jangan melihat satu masalah itu dari satu sisi kok. Saya sering menyampaikan, uang itu kalau cuman ada gambar depannya, nggak ada gambar belakangnya, laku nggak? Depannya gambarnya Soekarno-Hatta, belakangnya polos, laku nggak? Nggak laku. Uang koin, depannya ada gambarnya, bawahnya antum gosok pakai amplas sampai halus, sampai polos, buat jajan boleh nggak? Nggak bisa. Tidak bisa. Makanya apapun yang menimpa kita, insya Allah ada hikmahnya. Kalau di rumah sakit kasus begini sering. Saya pernah cerita ya, ada seorang itu patah tangannya. Patah apa? Tangannya. Harusnya itu setahun atau 2 tahun pennya diambil. Tahu pen nggak? Jadi tulang yang patah itu dibedah dagingnya, kemudian tulangnya diluruskan kembali, dikasih kayak semacam apa? Semacam aluminium atas bawah, terus dibor, dikasih mur, baru dijahit. Itu kalau sudah nempel lagi tulangnya harusnya diambil, cuman karena takut nggak diambil. Qadarullah 5 tahun setelahnya itu kecelakaan di tempat yang sama. Dibedah lagi, dokternya bilang, alhamdulillah panjenengan kecelakaan. Ini sudah mulai nggak bagus kondisinya. Sudah mulai ada tiengnya. What's the meaning of tieng? Karatan gitulah ya gitu. Oh sudah nggak bagus. Ya alhamdulillah akhirnya apa diambil, ternyata ada hikmahnya. Karena itu setiap sedih jangan lupa tersenyum. Setiap ada masalah jangan lupa optimis. Karena insya Allah setiap ada kesusahan, satu kesusahan banyak sekali kemudahan. Belajar ilmu itu harus penuh dengan modal. Ya, makanya Imam Syafi'i mengatakan dalam syairnya, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin. Ilmu tak kau dapatkan tanpa 6 perkara, ku sampaikan padamu ke-6 hal itu. Zakain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Kecerdasan, semangat, kesabaran dan bekal, petunjuk dari guru serta lamanya waktu. Oleh karena itu, apapun yang menimpa kita, berusahalah positive thinking, berusahalah membulatkan tekad. Insya Allah ketika kita melewati berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian, kita akan menjadi orang-orang yang terbaik. Kalian tahu pedang yang lancip itu harus dipanaskan dulu, kemudian dipentungi, dipukuli, kemudian digerenda, baru jadi pedang yang bagus. Kalau enggak, jadinya besi tumpul. Sama mondok pun seperti masuk candra kawah di muka. Ini kalau bahasanya orang-orang pewayangan gitu. Dimasukkan ke dalam tempat yang panas, tempat yang sempit, tempat yang pengap, tapi setelah keluar, Masya Allah, menjadi mutiara yang luar biasa, menjadi emas yang luar biasa. Insya Allah, kapal itu, kalau kemudian berlayar di samudera yang penuh dengan ombak, penuh dengan badai, akan mewujudkan, akan melahirkan, akan membentuk nahkoda yang hebat. Kalau kapal lewatnya di empang, nggak ada ombaknya ya, mohon maaf, jadinya ya nahkoda biasa-biasa aja. Oleh karena itu, setiap ada cobaan, jangan bersedih, jangan berkecil hati. Kamu nggak sendirian,
kamu punya Allah Subhanahu wa taala, dan kamu juga punya teman-teman yang mungkin ujiannya sama denganmu, atau mungkin ujian mereka lebih berat daripada ujianmu. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi kita semua untuk menjadi orang-orang yang lebih kuat, orang-orang yang lebih hebat, orang-orang yang lebih berhasil, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kebaikan dari Allah Ta'ala, ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.